Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Saya doakan kalian yang saat ini sedang mengalami kesulitan, baik itu kesulitan ekonomi atau ada yang terlilit hutang di aplikasi pinjaman online. Saya selalu mendoakan kalian sehat selalu dan selalu dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kali ini yaitu tentang gagal bayar di puluhan pinjol OJK. Jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami hal ini, nanti kalian bisa simak videonya sampai habis. Dan kalau kalian punya pengalaman yang berbeda, silakan tinggal mengetikkannya di kolom komentar agar teman-teman yang lain jangan sampai ketakutan yang berlebihan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pembahasan kali ini yaitu mengenai gagal bayar di puluhan pinjol OJK. Apakah hal ini berat ataukah justru santai saja? Sebenarnya yang namanya gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu tidak ada yang berat kalau kalian kuat mental. Karena kuncinya adalah kuat mental. Yang bikin berat itu adalah pikiran kalian, isi hati kalian, ketakutan-ketakutan yang berlebihan, tidak bisa mengendalikan rasa takut yang ada di hati dan pikiran kalian. Sebenarnya itu. Kalau kalian memang dari awal sudah paham, sudah tahu bagaimana cara mengatasi teror-teror dari resep pinjaman online, yang namanya gagal bayar di puluhan pinjol legal OJK itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa, tidak akan ada yang terjadi sebenarnya kalau kalian kuat mental. Tapi yang terjadi itu fakta di lapangan adalah karena kalian takut yang akhirnya ketakutan itu terjadi. Sugesti dari pikiran-pikiran kalian yang akhirnya terjadi. Padahal tidak ada yang berat, tidak ada yang betul-betul bisa membuat kalian hancur dan sebagainya. Yang namanya punya utang itu manusiawi. Semua orang pasti punya utang. Banyak yang punya utang. Mau di pinjaman online, mau di bank konvensional, mau itu di multi-finance, di leasing dan sebagainya. Itu banyak yang punya utang. Jadi kalian tidak sendiri gagal bayar dan telat bayar di aplikasi pinjaman online itu ada jutaan orang. Ada ribuan dan jutaan orang yang terlibat hutang di pinjaman online. Kalau saat ini kalian sudah merasa tidak sanggup lagi untuk membayar utang di aplikasi pinjaman online, solusinya adalah stop semua pembayaran. Gagal bayarkan semua pinjaman online kalian, gak usah takut, gak ada apa-apa. Gak akan terjadi apa-apa. Paling nanti data-data kalian bermasalah. Di blacklist, masuk slik OJK, itu saja. Kalau kalian udah nggak ada niat lagi meminjam uang riba dimanapun, kalian tidak usah takut masuk slik OJK. Kecuali kalau kalian masih mikirin, nanti saya mau kredit motor, mau kredit mobil, mau kredit rumah, pasti kalian ketakutan kalau data kalian masuk slik OJK. Itu resikonya masuk slik OJK. Paling kalian diteror setiap hari ribuan telepon, ratusan chat WA, itu santai saja, gak usah disikapi, abaikan saja semua itu. Daripada mental kalian hancur, lebih baik kalian sudah abaikan semua penagihan tersebut kalau kalian sudah tidak sanggup bayar. Karena kan masalahnya bukan masalah diteror, bukan masalah didatangi debt collector, bukan masalah masuk slik OJK, tapi masalahnya kalian sudah tidak sanggup bayar, tidak punya uang lagi untuk bayar. Jadi bagaimana caranya agar kalian tetap tenang dan bisa mencari peluang-peluang rezeki untuk mendapatkan uang. Sehingga suatu saat nanti kalau kalian punya uang untuk membayar, sudah sanggup untuk membayar, sudah cukup untuk membayar utang, kalian bisa bayarkan itu kalau kalian mau bayar. Kalau misalkan kalian sudah niat tidak mau bayar, itu terserah kalian juga. Yang terpenting kalau kalian saat ini mengalami yang namanya telat bayar di aplikasi pinjaman online, bahkan ada yang mengalami yang namanya gagal bayar, kalian tidak usah takut berlebihan, itu kuncinya. Mau didatangi debt collector, mau masuk slik OJK, mau data bermasalah, mau diteror-teror dengan cara apapun, kuatkan mental, itu kuncinya. Dan kalau kalian sudah tidak kuat mental, sebaiknya secepatnya kalian ganti kartu handphone kalian dan reset HP kesetelan pabrik. Mulailah dengan hidup baru tanpa pinjaman online dan fokus dengan mencari rezeki agar suatu saat nanti kalian bisa hidup lebih baik, bisa membangun masa depan kalian dan keluarga. Hanya itu sih sebenarnya nggak ribet, gagal bayar itu nggak ribet. Yang ribet itu isi pikiran kalian sendiri. Santai saja kalau memang kalian sudah tidak mampu bayar. Ya mau gimana lagi, masalahnya juga kan intinya kalian tidak punya uang untuk membayar, bukan tidak mau membayar. Oke ya, semoga sharing ini bermanfaat. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang kesulitan karena terlilit utang di aplikasi pinjaman online, saya selalu mendoakan semoga kalian segera diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dan kalian yang saat ini belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online, jangan coba-coba kalian meminjam uang di aplikasi pinjaman online manapun jika hidup kalian tidak ingin hancur selamanya. Kalau kalian tidak paham aturan-aturan yang ada di aplikasi pinjaman online, aturan pinjam meminjam, utang piutang di aplikasi pinjaman online, sebaiknya kalian jangan coba-coba meminjam uang di aplikasi pinjaman online manapun. Karena jika seperti itu, kalian suatu saat nanti karena ketidakpahaman tersebut, kalian akan terlilit hutang dan akhirnya kalian berpotensi melakukan gali lubang tutup lubang dari satu pinjaman online yang satu ke pinjaman online yang lain. Itu sangat dilarang sekali. Gali lubang tutup lubang di pinjaman online itu sangat dilarang, tidak boleh dilakukan. Kalau misalkan kalian nggak mau gali lubang tutup lubang di pinjol, tapi kalian mau pinjam ke leasing, ke bank atau kemana, itu sama saja. Yang namanya bayar utang dengan berutang itu sangat dilarang. Lebih baik kalau kalian sudah merasa tidak sanggup bayar, stop di satu lubang hutang saja. Jangan membuat hutang baru, jangan membuat lubang hutang baru. Itu sangat berbahaya untuk masa depan kalian. Kalau kalian sudah punya lebih dari 2 atau 3 lubang hutang di aplikasi pinjaman online, di bank, di leasing, dimanapun, saya yakin untuk keluar dari hal itu kalian akan sulit. Akan ada aset yang akan kalian jual suatu saat nanti. Kalau saya salah ngomong silahkan kalian ketikkan di kolom komentar. Tapi buktikan dulu yang saya sampaikan ini apakah salah ataukah benar. Jangan coba-coba kalian membayar hutang yang satu dengan cara berhutang ke tempat yang lain. Apalagi di aplikasi pinjaman online. Misalkan sebagai contoh, kalian punya utang di Akulaku 1 juta. Setelah 1 bulan kemudian harus bayar tuh nggak ada uang, kalian pinjam lagi misalkan di Kredipo 1,5 juta untuk membayar hutang di Akulaku. Nah, 3 hari kemudian karena di Kredipo sudah jatuh tempo, kalian pinjam lagi misalkan ke Kredit Pintar 1,5 juta untuk membayar hutang di Kredipo. Kalau itu sudah terjadi, sudah lebih dari 3 aplikasi pinjaman online, saya yakin kalian tidak akan bisa keluar dari lingkaran hutang di pinjaman online tersebut. Kecuali kalian mempunyai aset yang bisa dijual untuk melunasi semuanya. Dan melunasi semua hutang di pinjaman online juga tidak akan ada jaminan selesai. Apakah data-data kalian aman atau tidak ada jaminan. Mungkin saja data kalian akan disalahgunakan, dijual belikan, dipakai untuk meminjam, itu bisa saja. Jadi sebaiknya buat teman-teman semuanya yang saat ini sudah terlanjur mempunyai utang di aplikasi pinjaman online, stop. Kalau kalian sudah tidak mampu bayar, stop semua pembayaran. Dan buat teman-teman yang saat ini belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online, jangan coba-coba mengutang atau jangan coba meminjam uang di aplikasi pinjaman online manapun, jika kalian tidak paham aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online tersebut. Udah nggak usah yang namanya meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Kalian akan terjebak jika kalian tidak paham aturan-aturannya. Semoga sharing ini bermanfaat. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang kesulitan ekonomi, sedang terlilit hutang dimanapun, di pinjaman online, atau di bank, atau dimanapun, saya selalu mendoakan kalian diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk selalu minta pertolongan pada Allah agar kalian diberi kemudahan segala sesuatunya dan diberi rezeki yang berlimpah untuk melunasi hutang-hutang kalian. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.